Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hani Nurhasana dengan NIM P37326119023. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fibrosis paru, di mana itu ada definisi, lalu ada patofisiologi dan intervensi fisioterapi. Nah, materi ini adalah salah satu untuk ujian praktik patokardiovaskular pulmonal. Yang pertama itu definisi dari fibrosis paru. Jadi fibrosis paru adalah salah satu penyakit dari grup besar penyakit dari paru interstisial. Jadi penyakit ini di mana kondisinya ketika jaringan paru itu akan berubah menjadi jaringan parut. Misalnya seperti paparan jangka panjang terhadap zat yang beracun, zat beracun tertentu, lalu ada juga memiliki kondisi medis tertentu, lalu konsumsi beberapa obat. Jadi kondisi ini akan menyebabkan paru-parunya itu tidak berfungsi, bahkan menyebabkan si paru itu menjadi kaku. Untuk patofisiologi dari fibrosis paru dimulai dengan seseorang yang selalu menghirup debu yang dalam jangka panjang atau jangka yang lama akan menyebabkan akumulasi di dalam saluran pernapasan. Jadi terutama itu di alveolus. Jadi debunya itu akan masuk, bertumpuk, lalu menyebabkan peradangan, lalu akan terbentuk si jaringan fibrosis. Jadi paru akan menjadi kaku sehingga membatasi daya pengembangan paru dan kapasitas vital paksa paru yang akan mengalami penurunan. Jadi kapasitas vital paru ini adalah volume udara maksimum yang dapat dikeluarkan secara kuat dan cepat setelah inspirasi maksimum. Jadi kapasitas vital paksa ini dapat digunakan sebagai parameter pola gangguan restriktif. Jadi gangguan restriktif ini adalah pola gangguan fungsi paru yang menyebabkan terjadinya kekakuan pada parenkim sehingga dia membatasi pengembangan paru. Yang ketiga yaitu penata laksanaan fisioterapi. Jadi yang pertama itu ada postural drainase. Ini adalah tujuannya untuk mengeluarkan si debu-debu yang tadi dari paru dengan menggunakan gaya berat dan si debunya tersebut atau si kripnya itu sendiri. Exercise ini dia memanfaatkan kekuatan gravitasi untuk membantu mengeluarkan si debu itu dengan efektif dari paru-paru ke saluran pernapasan utama. Jadi dia mengeluarkannya itu berupa batuk yang efektif lah dan suction. Jadi untuk gerakannya itu pasien ditempatkan dengan kepala atau dada itu lebih rendah dalam waktu kurang lebih 15 menit. Lalu yang kedua ada perkusi. Jadi perkusi itu adalah gerakan yang ditimbulkan melalui ketukan pada dinding dada dalam irama yang teratur dengan menggunakan telapak tangan. Jadi perkusi ini dia menggunakan energi mekanik pada dada yang diteruskan pada saluran nafas paru. Tujuannya untuk melepaskan si debu itu yang bertahan. Jadi perkusi ini dapat dilakukan dengan memakai telapak tangan jari dan jempol. Jadi posisinya itu dengan mengaduksi si jari ini dan jempol sehingga membentuk mangkok. Lalu yang ketiga itu ada vibrasi. Jadi vibrasi ini dilakukan bersamaan sama si perkusi. Jadi
vibrasi dengan kompresi manual dan getaran pada dinding dada menggerakkan si debu ini ke jalan nafas yang besar, sehingga si perkusi melonggarkan si debu ini. Untuk vibrasi ini dilakukan hanya pada waktu pasien mengeluarkan nafas. Jadi pasien disuruh bernafas dalam dan kompresi dada. Sama juga vibrasi ini dilakukan dengan puncak inspirasi dan dilanjutkan sampai akhir ekspirasi. Jadi ini dilakukan sampai 5 sampai 8 kali vibrasi per detik.